menjelaskan, kemudian juga tentang kalimat rumpang yaitu cita-cita untuk murid. Nah, memang betul apa yang dikatakan dijelaskan oleh Bu Ali dan Bu Vivi tadi, bahwasanya kita sebagai pendidik itu memang diharuskan atau mungkin memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menjadikan seorang siswa itu mengembangkan atau mengeksplor atau mungkin mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, tak lupa itu juga kita harus bisa dapat membentuk, memfasilitasi semua minat bakat yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, kira-kira kita tadi sudah berdiskusi ya, dari jawaban beberapa Bapak Ibu sekalian sudah sama atau mungkin sudah garis besarnya sudah hampir mirip atau dikatakan sama tentang visi sekolah kita. Bukan seperti itu, Bu? Setuju ya, berarti setuju. Baik, saya simpulkan dari pemaparan Bapak Ibu sekalian tentang kalimat rumpang tadi bahwa visi sekolah kita di SDN nomor 1 ini yaitu tentang terwujudnya. Kita berharap sebagai pendidik, kita berharap untuk peserta didik kita, anak-anak didik kita yang nantinya menjadi penerus bangsa dapat mewujudkan akhlak mulia yang ada pada diri mereka. Kemudian juga sifat ataupun mungkin sifat mandiri, kreatif, kolaboratif, mereka juga bisa melaksanakan, juga menerapkan dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari panjenengan? Sudah nggih, setuju nggih? Setuju nggih. Baik, mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu kurang yang ingin kita sharing saja ya. Monggo. Bukan mantan ya. Alhamdulillah sama Mas. Kalau mau monggo. Kalau ingin ditanyakan monggo. Tak tambahkan ya. Terima kasih. Jadi kalau kita berdua ya kalau kita membuka wawasan bahwa menuju Indonesia Emas itu kan ada 4 C yang kemarin sudah dikembangkan mulai dari menterinya Pak Anies itu. Jadi bangsa Indonesia itu pada tahun 2045 nanti itu kan pas 100 tahun merdeka. Di situ diharapkan pada masa keemasan, sehingga ada istilah bahwa pada masa itu bangsa Indonesia itu akan memperoleh bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Karena di beberapa negara itu kan jumlah penduduk anak-anak itu kan sangat berkurang. Cara genain uang luar saya itu anaknya angel, modern, sehingga angkatan kerjanya itu berkurang. Sedangkan bangsa Indonesia itu sumber daya manusianya yang anak-anak sekarang itu sangat besar. Nah, anak-anak sekolah dasar inilah nanti yang akan menikmati adanya bonus demografi tadi. Dengan kekurangan tenaga kerja dari bangsa luar, nah, bangsa kita akan bisa mengisi dari kekurangan-kekurangan itu. Oleh karena itu perlu dipersiapkan. Terus bagaimana mempersiapkan anak-anak supaya bisa menikmati bonus demografi itu? Satu adalah harus berpikir kreatif, jadi creative thinking. Kalau dalam pembelajaran itu bagaimana? Dalam pembelajaran itu kan ada metode pembelajaran kan ada kontekstual, ada pembelajaran discovery. Jadi kalau ada
istilah-istilah semacam itu Bapak Ibu hendaknya itu ya belajar. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita buka di literatur, kalau kita buka kontekstual itu kan ada langkah-langkah. Dari langkah-langkah itu kita praktekkan waktu ngulang. Ya kita tulis di RPP-nya. Nah, apa sulit tidak? Kontekstual itu sesuai dengan kenyataan. Kalau di kelas 3 atau kelas 3 di pembelajaran IPS itu ada tentang RT, RW. Nah, anak-anak yang dikenalkan langsung RT, RW, balai desa, kepala desa, tugas-tugasnya, yaitu sudah kontekstual. Nah, dari sinilah anak-anak nanti akan tumbuh sifat kreatif. Jadi kreativitasnya itu akan muncul, tidak hanya teknik cuman rungok nih, apalagi dengan kurikulum merdeka itu orientasinya kan pada proses bukan tujuan, sehingga mulanya orang istilah ujian nasional, ujian negara, ujian sekolah nggak ada. Itu kan karena yang diutamakan itu adalah proses pembelajaran. Dari situ muncullah yang namanya pembelajaran diferensiasi tadi, sesuai dengan kemampuan bakat anak. Apakah Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan diferensiasi? Sudah. Saya yakin sudah. Untuk menangani anak satu kelas yang 35 anak itu kan karakternya berbeda, potensinya berbeda, bakatnya berbeda, kemampuannya beda. Otomatis dalam pembelajaran mesti secara tidak langsung kan tidak disamakan. Ya, cuman penerapan pembelajaran diferensiasi secara sistematis atau belum itu kan pertanyaannya itu. Kalau mau sistematis ya kita harus ada diagnostik awal, ada pengelompokan, tinggi, rendah dan seterusnya. Namun demikian kalau kita mendengar hal semacam itu jangan a priori. Maksudnya angel, nggak bisa, jangan. Itu sudah biasa kita lakukan. Kontekstual discovery, kemudian ada kontekstual, kemudian ada proyek based learning, ada problem based learning, yaitu hal-hal yang semacam itu sudah biasa dilakukan. Seperti problem based learning, bagaimana anak-anak itu dibawa untuk mengatasi permasalahan. Jadi dia ditunjukkan kegiatan-kegiatan yang kontekstual anak-anak itu supaya mengamati, kemudian bisa menjawab, mengatasi tentang hal-hal tersebut. Dari situlah maka akan muncul suatu kreativitas dan mampu memecahkan masalah. Kemudian dalam pembelajaran kita bawa anak-anak untuk belajar kelompok. Jadi ada catatan dalam belajar kelompok itu usahakan anak-anak jangan membelakangi papan tulis. Nah, kayak kelompok ya jangan madep. Nah, guru ini madepnya rono ya jadi dibuat. Jangan membelakangi guru nih. Jadi dia kelompok. Nah, kelompok itu usahakan jangan bagus. Jadi orang panggah yang setahun itu indah. Jadi itu kan melatih anak untuk berkolaborasi. Jadi ada berpikir kritis, problem solving, mampu mengatasi masalah, kolaboratif. Terus kemudian dari situ anak-anak itu dilatih untuk mampu untuk berkomunikasi. Dari hal-hal itulah maka generasi kita, anak-anak ini akan mampu untuk menghadapi yang namanya akan merasakan adanya bonus demografi pada masa Indonesia keemasan nanti. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan, bisa melalui pembelajaran untuk pembentukan mental anak-anak di situ. Barangkali untuk sementara itu. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya, pemahamannya, sangat luar biasa sekali ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada panjenengan. Mungkin nanti dari salah satu Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan atau mungkin memaparkan dari pertanyaan yang selanjutnya. Yang pertama yaitu apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu. Terima kasih. Jawab. Oh, ini lah kedui saya. Baik,
apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama agar visi sekolah itu dapat tercapai. Visi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dewi. Saya mau menjawab sebisa mungkin ya. Saya jawab tadi apa visi upaya ya, upaya inisiatif kita upaya. Kalau kita lihat dari awal untuk visi tadi kan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan cakap berteknologi. Berarti inisiatif kita berarti bagaimana cara kita untuk membimbing siswa, mengarahkan siswa, dan setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kita lihat dari diferensiasinya tadi, misalkan dari siswa yang berpotensi di bidang non akademik, misalkan bisanya menari atau di olahraga, itu dibimbing sesuai dengan bakat dan minatnya siswa dari awal. Terus kemudian untuk siswa yang potensinya dia unggul di akademik, berarti kita lihat kesukaan siswa itu masing-masing kan beda. Untuk mapel, saya suka matematika, saya tidak suka bahasa Jawa, saya suka mapel ini. Pasti setiap siswa itu beda-beda. Ada yang suka matematika, diajar matematika semangat sekali. Ada yang mulai bahasa Jawa, ada yang suka aksara Jawa, sudah hafal dia semangat. Kalau ada yang tidak tahu sama sekali, dia tidak mau mengikuti, malas mengikuti. Kita lihat dari itu tadi bakatnya, terus kita kembangkan, kita arahkan sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Ini ya, misalkan kamu sukanya ada yang sepak bola, berarti diarahkan bisa lewat klub sepak bola anak, terus kemudian agar dia bisa mengembangkan hingga nanti untuk ada lomba-lomba bisa sampai ke tingkat kabupaten bahkan sampai nasional, itu nanti bisa digunakan untuk pendaftaran di jalur prestasi non akademik. Untuk pendaftaran siswa tidak harus jalur prestasi akademik saja, tetapi juga yang non akademik. Terima kasih Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sangat setuju dengan jawaban Ibu Dwi bahwasanya itu tadi adalah siswa memang memiliki karakter yang berbeda. Kita sebisanya atau mungkin semaksimal mungkin bisa mengembangkan karakter, potensi, minat bakatnya. Baik, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi di sekolah? Mungkin monggo Bu Wati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi apa saja untuk kolaborasi yang bisa diupayakan Yang dapat dilakukan adalah guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Benar. Menurut saya ada beberapa hal, misalkan begini, pihak sekolah bisa mengundang orang tua dengan menghadirkan narasumber seperti dari istilahnya dari ustadz atau ustadzah mengenai tentang, terutama ini menurut saya untuk saat ini yang paling penting adalah parenting. Karena apa? Ketika guru
di sekolah, mengajarkan anak harusnya seperti ini, adabnya dengan orang tua, dengan guru, harus menjaga sopan santun. Tapi kadang di lingkungan rumah itu tidak diterapkan seperti itu. Makanya perlu ada kolaborasi, ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Salah satunya ya dengan itu tadi. Terus yang kedua bisa juga dengan melakukan pembiasaan, seperti guru di depan gerbang. Itu anak-anak turun bersalaman dengan guru, mengucapkan salam. Itu juga mengajarkan adab atau sopan santun. Terus bisa juga dengan pagi sebelum pembelajaran mengajak mereka dengan mengaji, menghafal Al-Quran atau menghafalkan surat pendek yang mereka bisa. Bisa juga dengan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati atas pemaparannya, yaitu memang benar kolaborasi yang dapat kita bentuk sebagai seorang guru, mungkin kepada orang tua juga kepala sekolah dan pihak sekolah itu melakukan kegiatan sesekali kita melakukan kegiatan parenting. Nah, yang nantinya tujuannya kita bisa istilahnya berkomunikasi dengan wali murid atau wali siswa secara tatap muka. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tersebut dapat tercapai? Mungkin pendapat dari saya mungkin kita bisa sering melakukan pertemuan dengan wali siswa, membahas kegiatan misalnya seperti kegiatan Bu Ati kemarin yang ada di sini, seperti menjual makanan tradisional, itu mungkin bisa menciptakan antara wali murid dan guru itu bisa berkolaborasi dengan baik dengan siswanya juga bisa melatih siswa secara mandiri, anak-anak juga senang kan, semuanya juga merasa senang karena selain harganya murah juga jadi rukun gitu loh menurut saya lihat seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Memang untuk kemarin menjadi dua tim kelas 4 melakukan kegiatan pelajaran apa itu? Itu pelajaran IPA, kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli. Nah, dengan kegiatan Market Day kemarin yang sudah dilakukan oleh Bu Ati, kita memang harus berkolaborasi, mungkin bekerja sama dengan wali murid, dengan orang tua siswa, dan juga saat kegiatan Market Day itu anak-anak sendiri yang menjual dagangannya sendiri. Nah, mereka sangat antusias, senang sekali, bahkan mungkin meminta Bu Ati untuk lain waktu untuk mengadakan seperti itu. Gurunya juga senang. Anak-anak untung orang tuanya, orang tuanya kami bersedekah. Baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk dapat merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Kades, turun kan Pak Kades. Ulangin ya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini, dan kemudian bagaimana rancangannya? Langkah konkret untuk dapat nyata langkah kita untuk dapat mewujudkan atau mengimplementasikan
perancangan prakarsa tentang sisi tadi. Lima. Langkah konkret untuk merealisasikan murid yang terakor mulia. Mungkin menambahkan beberapa kegiatan yang sudah dijalankan, antara lain mungkin itu kegiatan rebana. Itu kan ekstra rebana, itu mungkin juga bisa menambahkan sikap anak berkarakter juga. Terus menambah kegiatan sebelum itu kan juga ada kegiatan sholat duhur jamaah tiap hari Senin sampai Kamis, itu kan ada kegiatan jamaah. Selain itu ada seperti Bapak yang inginkan untuk kegiatan pagi, ada baca surat pendek untuk anak kelas rendah, terus baca kelas tingginya kayak baca tulis Quran, memilah siapa yang belum bisa, siapa yang bisa, yang belum bisa itu lebih di banyak jamnya, seperti itu ya. Tambah lagi kayak kegiatan pondok Ramadan kemarin kan seperti itu. Jadi apalagi ya setidaknya untuk guru juga memberi contoh agar anak-anak itu, kita itu juga panutan. Jadi setiap hari mereka lihat sikap, tingkah laku, kita juga harus memberi contoh yang baik. Juga memberi tidak menyendirikan anak yang kurang. Biasanya anak yang kurang itu selalu padahal itu juga Allah susahnya, butuh kesabaran. Tapi kalau sabarnya habis ya sudah, jadi mewujudkan berakhlak itu butuh proses, butuh kesabaran, butuh kerjasama anak, guru, orang tua. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Seperti Terima kasih Bu Ima atas penjelasannya. Memang betul visi agar terwujudnya peserta didik yang terakor mulia tadi, kita melakukan kolaborasi dengan semua pihak, wali murid, kemudian juga kita sebagai pendidik sendiri, kemudian juga anak-anak yang nantinya kita harapkan kedepannya itu siswa kan mungkin dari kelas rendah itu memang dasarnya memang ya istilahnya mereka belajar apa yang ada di depannya, mereka melihat apa yang memang yang mereka lihat. Nah, kita sebagai guru kita harus bisa menuntun mereka agar kedepannya mereka bisa istilahnya kita sebagai teladan ya Bapak Ibu, kita sebagai teladan apa yang kita ucapkan, mungkin apa yang bukan hanya yang kita ucapkan, mungkin gaya kita saat mengajar di kelas pun mereka sering ditirukan, kan ya? Itu seperti itu, beraction, cosplay. Saya sangat setuju dengan jawaban Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari diskusi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Sekolah Tugas, Bapak Samsul, kemudian juga Bu pengajar praktik ini atas waktunya. Semoga kesempatan ini, semoga pertemuan ini dalam ruang diskusi ini dapat menghasilkan manfaat yang luar biasa untuk kita ke depannya. Amin. Semoga hari ini pertemuan ini bermanfaat tentunya bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, dan mungkin juga bagi para teman yang lainnya, para guru. Memang kita harus, intinya kita harus seluruhnya kita memberikan atau memfasilitasi anak didik kita semuanya. Baik, mungkin
dari Bapak Ibu ada pesan-pesan atau mungkin saran yang bisa disampaikan? Betul ya? Mungkin ada unek-unek lagi? Lanjut. Mas? Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Riana. Mungkin mohon aplaus untuk Bu Riana. Oke, alhamdulillah kegiatan diskusi kita hari ini berjalan dengan baik. Kesan saya pada diskusi hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu guru semua sangat berperan aktif dalam kegiatan diskusi hari ini, sehingga banyak sekali tadi inspirasi-inspirasi baru yang juga saya dapatkan dari panjenengan semua. Semoga apa yang sudah panjenengan sampaikan di forum diskusi hari ini menjadi inspirasi, menjadi tambahan motivasi dan semangat untuk bisa menerapkan langkah nyata atau langkah konkret ke depannya, bagaimana supaya visi sekolah ini bisa terus terwujud dan bisa menghasilkan murid-murid yang berkembang lebih baik lagi, Bapak Ibu guru yang mengerti kebutuhan belajar murid, mengerti potensi bakat minat murid, dapat menggali apa yang diperlukan murid, sehingga dalam kesehariannya murid ini bisa memperoleh manfaat, bisa perilakunya semakin lebih baik lagi, semakin lebih soleh-solehah dan juga berprestasi lagi. Amin. Nah, mungkin dari saya itu sekali lagi, dari apa yang panjenengan sampaikan ini tentunya diperlukan semangat gotong royong bersama untuk mewujudkan visi, untuk melakukan aksi nyata atau langkah konkret itu tadi. Tanpa adanya kolaborasi, gotong royong dan kerjasama, mungkin kita semua tidak akan bisa mewujudkan atau mempraktekkan visi dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, semoga nanti dengan semangat gotong royong yang saya lihat di lingkungan SDN Bangkok 1 ini, semangatnya sudah luar biasa. Semoga tambah lebih semangat lagi dalam membimbing dan menemani, membersamai langkah murid menuju cita-citanya. Amin. Saya sebagai pengajar praktik dari Bu Riana mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan kepada panjenengan, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan diskusi hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri kegiatan forum diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekali lagi